Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novanti Pembong dengan NIM 20014144026 dari kelompok 4 dengan materi metamorfosis. Di slide pertama saya akan membacakan materinya. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Di sini, hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, belalang, nyamuk, kecoak, dan hewan lainnya. Kemudian, diferensiasi sel itu adalah suatu perubahan sel di mana sel yang telah mencapai volume perubahan akhir menjadi terspesialisasi sesuai fungsinya, menghasilkan jenis jaringan, organ, atau organisme baru. Adapun yang dimaksud dengan terspesialisasi adalah organ-organ tubuh menjadi bisa berfungsi dengan fungsi masing-masing. Contohnya mata kita ini setelah kita lahir berfungsi secara terspesialisasi atau berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Contohnya kita bisa melihat sekarang kan. Kemudian kita masuk pada slide kedua, di mana yaitu metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis holometabola yang terjadi pada tahap larva terspesialisasi atau larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Ini terjadi pada metamorfosis kupu-kupu. Kemudian kita masuk pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu hemimetabola, yaitu terjadi pada tahap nimfe atau ninfa yang terjadi pada belalang. Kenapa belalang dikatakan metamorfosis tidak sempurna? Karena perubahan belalang tidak mengalami tahap kepompong atau pupa yang terjadi pada kupu-kupu. Kemudian metamorfosis belalang ini hanya melalui pada tahap telur, nimfa, dan dewasa, sehingga metamorfosis belalang dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dalam perkembangannya menuju dewasa, mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni fase larva. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Untuk metamorfosis yang sempurna, contoh hewan paling umum diantaranya kupu-kupu, nyamuk, serta capung. Kemudian, untuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, diantaranya belalang, jangkrik, tonggeret, serta kecoa. Metamorfosis pada serangga. 1. Serangga yang bermetamorfosis sempurna atau homometabola, misalnya seperti kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Yang kedua, serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, misalnya seperti belalang, jangkrik, kecoa, dan laron. Dan yang ketiga, serangga yang tidak bermetamorfosis atau ametabola, misalnya seperti kutu buku. Materi selanjutnya yaitu penyebab terjadinya metamorfosis pada amfibi. Terjadi dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama pelepasan hormon tiroid, yang kedua larutan garam tiroglobulin, yang ketiga iodin, dan yang keempat kelenjar hipofisis. Selanjutnya yaitu reaksi jaringan tubuh amfibi terhadap proses metamorfosis. Salah satu contohnya yaitu metamorfosis pada katak yang terjadi dalam 3 proses tahapan, yaitu yang pertama telur, berudu, hingga menjadi katak dewasa. Reaksi jaringan kutub amfibia terhadap proses metamorfosis. Apabila sebagian ekor berudu dicangkokkan pada tubuh berudu yang lain dan berudu itu mengalami metamorfosis, maka ekor yang ditelan plastikan itu akan ikut diresorpsi setelah masa metamorfosis. Maka ekor yang diplantasikan itu akan ikut mengalami resorpsi. Sebaliknya, apabila
satu mata berudu dicangkokkan pada ekor berudu yang siap bermetamorfosis, maka mata pada ekor itu tidak akan ikut diresorpsi setelah masa metamorfosis terjadi. Ketika ekor mengalami pendekatan, maka mata pada ekor itu akan tertawa, mendekat, dan tetap hidup pada bagian sakral katak tersebut. Proses-proses induksi selama metamorfosis amfibia. Tahap pertama adalah terbentuknya hipofisit rudimenter. Berikutnya terjadi pertumbuhan karena terjadinya invaginasi homodem yang diinduksi oleh lapisan endoderm mulut. Hipofisit kemudian mensekresikan hormon tirotropik yang mengaktifasi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid kemudian melepaskan hormon-hormon kelenjar tiroid yang menyebabkan bagian posteroid rawan kuadrat mengalami diferensiasi menjadi rawan timpani. Rawan timpani ini